Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NPM 2021500134 dari kelas Y6B. Berikut video yang saya buat digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Henry Sugara MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Henry Sugara MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah penulisan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NPM 202101500134. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai penelitian apa yang akan saya lakukan di semester 7 nanti. Oke, langsung saja. Yang pertama, judul apa yang ingin saya ajukan nanti di semester 7. Judul yang ingin saya ajukan di semester 7 yaitu mengenai pengaruh cyberbullying terhadap motivasi belajar siswa di SMA. Ini perlu dilakukan karena untuk saat ini perkembangan digital sudah sangat berkembang, bahkan sudah memasuki era revolusi industri 5.0, di mana penyediaan akses pendidikan sudah memiliki inovasi yang besar, yaitu lebih mudah dan lebih fleksibel. Contohnya seperti penyediaan akses pendidikan yang lebih mudah, kemudian pembelajaran online, konten pendidikan di media sosial, dan platform pembelajaran online lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi siswa untuk lebih mudah berselancar di dunia maya, dan tidak menutup kemungkinan bagi siswa juga untuk melakukan cyberbullying, seperti untuk berkomentar di media sosial, kemudian ada mengirim pesan kepada temannya, tetapi untuk menjurus hal-hal negatif cyberbullying. Hal ini akan sangat berdampak negatif bagi si korban cyberbullying, terutama bagi kesehatan mental dan motivasi belajarnya. Kemudian, apa manfaat dari penelitian yang dilakukan? Yang pertama, dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan. Yang kedua, diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai cyberbullying. Kemudian yang ketiga, mengedukasi siswa mengenai cyberbullying. Yang keempat, bagi guru dapat mengedukasi dan mengajak siswa untuk melakukan kegiatan positif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Yang kelima, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan layanan di sekolah. Selanjutnya, untuk teori yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada teori cyberbullying. Pengertian cyberbullying menurut Bullard pada tahun 2005 mengatakan bahwa cyberbullying adalah perilaku kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Kemudian Willard juga mengatakan bentuk-bentuk cyberbullying yaitu antara lain ada framing, kemudian ada harassment, kemudian ada denigration, kemudian ada impersonation, ada outing and trickery, exclusion, dan cyber stalking. Menurut Kowalski dan kawan-kawan pada tahun 2008, terdapat beberapa elemen dalam proses cyberbullying. Yang pertama ada pelaku cyberbullying, kemudian ada korban atau victim, dan yang ketiga ada saksi atau bystander. Selanjutnya, menurut Safari dan kawan-kawan pada tahun 2016, cyberbullying pada umumnya memiliki karakteristik. Nah, karakteristik ini di antara lain yang pertama ada cyberbullying dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, menyiksa secara psikologisnya si korban. Yang kemudian ada ketiga, cyberbullying dilakukan dengan tujuan seperti mempermalukan korban, balas dendam, atau hal lainnya. Yang keempat, terjadi di dunia maya. Kemudian menurut Praitna tahun 2010, korban yang mengalami cyberbullying biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tampak enggan saat harus menggunakan komputer
atau alat teknologi yang lain. Kemudian yang kedua, menarik diri dari keluarga atau teman-teman. Yang ketiga, tidak ingin pergi ke sekolah atau kegiatan sosial lainnya. Keempat, segera menghindar apabila membahas tentang penggunaan alat teknologi. Kemudian yang kelima, menunjukkan emosi yang negatif. Yang keenam, prestasi belajarnya menurun. Yang ketujuh, ada kurang tidur dan nafsu makan pun berkurang. Kemudian cyberbullying juga memiliki dampak negatif bagi korban, seperti dampak emosional, kesehatan mental, dan kesehatan fisiknya. Kemudian bagaimana cara mengatasi cyberbullying ini bagi si korban? Yang pertama ada menghentikan interaksi dengan perilaku. Sebaiknya korban segera menghentikan interaksi antara dengan pelaku agar langsung dapat ditangani. Yang kedua, menyimpan bukti yang dilakukan pelaku cyberbullying untuk melakukan tindakannya kepada si korban. Kemudian yang ketiga, melaporkan kepada pihak yang berwenang dan mendapatkan dukungan emosional. Jika seorang siswa di SMA yang saya teliti, siswa dapat melaporkannya kepada guru BK atau guru wali kelas yang sekiranya mampu membantu ia untuk menghindari tindak cyberbullying ini. Kemudian teori yang kedua yaitu mengenai motivasi belajar. Menurut Nihayatul Tasnim pada tahun 2015, motivasi belajar merupakan keinginan dari dalam dan dari luar peserta didik yang sedang belajar untuk menciptakan perubahan perilaku dan umumnya dengan beberapa indikator dan komponen yang mendukung. Motivasi belajar dibagi menjadi dua, yaitu motivasi belajar yang berasal dari diri sendiri atau dari internal individu atau merupakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri individu. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi yaitu seperti yang pertama ada faktor lingkungan, tentunya sangat mempengaruhi. Yang kedua ada kondisi psikologis si siswa, dan yang ketiga ada interaksi sosialnya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan interaksi belajar yang dapat dilakukan dengan yang pertama menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan menyenangkan. Yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan nyaman tentunya. Untuk kerangka berpikir dapat dilihat di kanan saya. Nah, di sini ada pelaku cyberbullying. Pelaku cyberbullying ini melakukan tindak bullying, yaitu dengan berbagai jenis-jenis cyberbullying sendiri kepada si korban cyberbullying. Sebelum pelaku melakukan tindak cyberbullying kepada korban, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Namun pada penelitian saya kali ini, saya tidak membahas mengenai faktor apa yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan cyberbullying. Saya fokus terhadap korban cyberbullying yang mengalami cyberbullying sehingga berdampak pada motivasi belajarnya. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk meningkatkan motivasi belajar korban cyberbullying. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, saya menyebarkan angket kepada siswa di SMA menggunakan kuesioner tertutup dan siswa dapat menceklis pada kuesioner yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menggunakan skala Likert dan akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian untuk menganalisis data, saya menggunakan teknik product moment correlation person yang bertujuan untuk menguji hipotesis variabel X, yaitu pengaruh cyberbullying terhadap variabel Y, yaitu motivasi belajar, dengan menggunakan bantuan SPSS. Hipotesis diuji pada taraf signifikansi 0,05.
Hipotesis diuji pada taraf signifikansi 0,05, di mana jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh cyberbullying terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian jika signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh cyberbullying terhadap motivasi belajar siswa. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.